Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senzen Sendulaila Rahma. Saya di sini akan menjelaskan sedikit rangkuman dari materi mengenai sababun nuzul. Nah, sababun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, ulama yang pertama kali menyusun tentang masalah sababun nuzul adalah Ali ibnu Madini, yaitu guru Imam Bukhari. Kitab yang populer adalah kitab Al-Wahidi. Imam Al-Jabari mengatakan bahwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, turun sejak awal, tidak ada sebab musababnya. Dan yang kedua, turun disertai dengan adanya peristiwa atau adanya pertanyaan. Berarti ada sebab musababnya. Nah, masuk masalah yang pertama. Di sini manfaat untuk mengetahui sababun nuzul itu apa? Yang pertama, mengetahui hikmah dibalik pensyariatan hukum. Nah, kedua, mengkhususkan hukum dengan sababun nuzul. Yang ketiga, lafadz bisa jadi bersifat umum dan ada dalil yang berfungsi untuk mengkhususkan. Yang keempat, mendapatkan makna yang dimaksud dan menghilangkan iskal. Iskal itu suatu yang sulit sehingga dapat menolong seseorang dalam memahami ayat. Contohnya, dalam surat Al-Maidah ayat 93, sababun nuzulnya itu ada orang-orang yang berkata jika khamr diharamkan, maka bagaimana dengan orang yang terbunuh di jalan Allah kemudian mati sementara dia masih minum khamr padahal khamr itu najis. Nah, maka turunlah surat Al-Maidah ayat 93. Nah, ada lagi contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Zahirnya, jelasnya artinya itu sa'i itu wajib di situ. Nah, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa sa'i itu tidak wajib karena berpegangan dengan dalil bahwa Aisyah pernah membantah Urwah bin Zubair ketika dia berpendapat seperti itu dengan sebab turunnya ayat ini. Ayat 158 surat Al-Baqarah, bahwa para sahabat merasa berdosa untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah karena termasuk perbuatan jahiliyah. Nah, yang kelima itu menghindarkan kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-An'am ayat 145. Kemudian yang ketujuh, mengenal nama kepada siapakah ayat itu diturunkan dan dapat menentukan ayat yang belum jelas seperti dalam surat Al-Ahqaf ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walladzi qala liwalidayya uffil lakuma. Masuk masalah kedua. Para ulama sepakat bahwa secara penerapan ayat-ayat itu tidak hanya terbatas pada sebab-sebab turunnya, tetapi juga pada yang lainnya. Nah, contohnya itu dalam surah Al-Humazah. Boleh saja sebabnya itu bersifat khusus, tapi ancamannya yang terdapat dalam surat Al-Ahzab itu bersifat umum. Nah, sekarang masuk ke tanbih. Nah, kepastian masalah di masalah kedua itu adalah lafadz yang bersifat umum. Nah, kita masuk ke masalah ketiga. Masalah ketiga, bentuk sababun nuzul bersifat sesuatu yang harus masuk atau termasuk di dalam konteks umum. Masalah keempat, Imam Al-Wahidi berkata, tidak halal berbicara tentang asbabun nuzul kecuali berdasarkan riwayat dan mendengarkan atau langsung dari orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran serta mengetahui masalahnya dan mengamalkan apa yang menjadi isinya. Nah, contohnya itu dalam surat An-Nisa ayat 65 yang berbunyi, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Tanbih dalam masalah keempat yaitu marfu. Pengetahuan marfu adalah apa yang telah dijelaskan itu termasuk musnad dari sahabat apabila terjadi dari seseorang tabi'in. Nah, yang kedua adalah mursal. Mursal yaitu bisa jadi diterima apabila sanadnya sahih dan dia termasuk imam atau ulama tafsir, atau sanad itu diperkuat dengan mursal lainnya. Sekarang masalah kelima,
yaitu sebagian besar pendapat yang dikemukakan oleh ulama tafsir adalah bahwa turunnya ayat itu memiliki sebab-sebab yang beraneka ragam, dan cara mengambil keputusan tentang hal itu adalah dengan melihat ungkapan yang ada. Nah, cara mengambil keputusannya bagaimana? Yang pertama, tidak bertentangan. Terus yang kedua, bersifat manqul. Yang ketiga, yang sanadnya sahih. Nah, apabila ada dua sanad yang sama sahihnya, maka salah satu di antaranya itu ditarjih. Seperti surat Al-Isra ayat 85 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil ruh al-ayah. Contohnya dalam surat An-Nur ayat 6-9 tentang sahabat Nabi yang bernama Hilal menuduh zina istrinya. Kemudian Hilal berkata, "Wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kita melihat orang lain bersama istri kita pergi, apakah harus ada bukti?" Terus kemudian Nabi bersabda, "Sesungguhnya telah diturunkan Al-Quran dengan kamu dan teman kamu." Nah, cara selanjutnya adalah apabila tidak mungkin, maka dipahami bahwa ayat itu turun berulang-ulang kali, seperti dalam surah At-Taubah ayat 113 tentang meminta ampunan untuk orang-orang yang musyrik. Nah, kemudian contohnya adalah Quran surat An-Nahl ayat 126 sampai akhir surat. Nah, tanbih masalah kelima, yaitu bisa jadi dalam salah satu dari dua kisah terdapat kata fatala, maka perawi mengira, kemudian ia berkata fanazala, seperti dalam surat Al-An'am ayat 91. Nah, sababun nuzulnya, bagaimana kamu berkata wahai Abul Qasim, apabila Allah meletakkan langit di sini dan seluruh makhluk di sini, maka Allah menurunkan. Maka itu adalah sababun nuzul dari Al-An'am ayat 91. Nah, yang kedua kebalikannya, apabila disebutkan satu sebab dalam turunnya beberapa ayat yang berbeda-beda. Nah, seperti itu tidak masalah, karena dalam satu kasus itu turun beraneka ragam ayat. Contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 95 dan Quran surat At-Taubah ayat 91 yang sama-sama menjelaskan bagaimana berperang bagi orang-orang yang buta. Alhamdulillah, sudah selesai penjelasan dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.